Salam pembebasan bagi seluruh masyarakat Aceh di belahan dunia, terkhusus masyarakat Aceh yang ada di Aceh. Nah, mari kita sama-sama melihat bahwa adanya masalah dan ancaman serius di kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian dilakukan oleh negara yang namanya itu kolonial Indonesia. Nah, hari ini kan kita dihebohkan dengan ada satu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kekuasaan pusat itu dengan berusaha untuk mencaplok 4 pulau yang diduga itu ada gas, ada sumber daya alam, kemudian itu dipindahkan ke Sumatera Utara secara administrasi, padahal itu dia bertentangan dengan undang-undang. Kenapa dia bertentangan dengan undang-undang? Karena ketika kita bicara tentang batasan-batasan wilayah, itu adanya di undang-undangnya Indonesia. Itu kalau dalam perspektif Indonesia. Tapi kemudian ternyata Indonesia sengaja itu mendorong supaya wilayah-wilayah ini dicaplok masuk ke tempat lain dengan begitu agar mudah kemudian kaum oligarki itu mengerok sumber daya alam yang ada di situ. Itu yang pertama, tujuan pertama. Yang kedua, tujuan kedua, ini kan upaya tindakan untuk memiskinkan masyarakat Aceh agar mereka itu jauh dari sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Jadi ada satu upaya di mana negara itu bikin skenario supaya masyarakat Aceh itu kemudian mereka mengalami marginalisasi, mereka mengalami kemiskinan secara tersistem dan terstruktur. Yang ketiga itu kan cara-cara begini ini kan bagian dari upaya untuk kemudian ketika masyarakat Aceh sudah mulai marginal dan kemudian mengalami kemiskinan secara terstruktur, maka itu ada satu skenario lain itu adalah bagaimana supaya memperlemah kehidupan masyarakat Aceh. Dengan begitu masyarakat Aceh, bangsa Aceh ini kemudian itu akan didorong ke kepunahan secara terstruktur. Ini ancaman serius. Jadi seluruh masyarakat Aceh harus melihat ini bahwa ini ancaman serius yang dilakukan oleh negara yang namanya itu kolonial Indonesia. Dan ini kan kita sudah bisa lihat juga bagaimana itu barang yang itu kan dikeluarkan hanya sebagai itu bagian dari kebijakan kementerian yang padahal itu kementerian itu tidak punya kapasitas begitu karena itu batasannya itu undang-undang, tapi tetap dipaksakan, berarti itu kan ada menstrea. Nah, niat jahat seperti begini itu kan kita bisa lihat misalnya kalau kita lihat kemarin macam di Papua itu bagaimana secara misalnya secara konstitusional itu dia bagian dari tindakan kejahatan karena dia bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan syarat perundang-undangan, dia bertentangan dengan juga dengan berbagai macam undang-undang yang berhubungan dengan misalnya kita bicara tentang beberapa hal yang penting di dalam undang-undang, bukan satu tapi beberapa hal yang penting di dalam undang-undang. Misalnya itu kan dia bertentangan dengan nilai, dia bertentangan dengan kepastian hukum, dia juga bertentangan dengan sosial kehidupan, sosial kebudayaan masyarakat dan segala macam, tapi kemudian itu dipaksakan. Ternyata itu ada motif. Nah, motifnya apa? Motifnya itu kan supaya Papua itu yang surga itu dikasih hancur. Yang kedua itu upaya untuk supaya masyarakat asli Papua itu mereka tidak punya sumber pendapatan dari wisata. Yang ketiga itu kan upaya untuk menutupi akses wisata internasional karena Indonesia kemudian takut ketika misalnya itu ketika dia bisa menjadi wisata internasional itu justru peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di Papua itu akan diketahui dunia. Nah, upaya-upaya begini itu ketakutan-ketakutan begini yang kemudian dipakai alasan kekuasaan pusat itu memakai alasan untuk kemudian bikin skenario-skenario jahat. Misalnya kemudian mendorong masyarakat lokal tertentu itu untuk seakan-akan mendukung misalnya perusahaan nikel. Padahal itu perusahaan nikel ini kan dia hanya bertahan tidak lama. Begitu nikel itu berhenti, masyarakat tidak akan punya pendapatan lagi, tapi kemudian itu alam rusak, kemudian ekosistemnya rusak. Misalnya kita kasih contoh saja, bicara tentang lumut misalnya. Kalau ternyata di Papua itu ada 20 jenis lumut misalnya, tapi karena ekosistemnya hancur, bagaimana misalnya reboisasi yang katanya digembar-gemborkan, itu bisa mengembalikan misalnya 20 lumut. Kita belum bicara tentang hal-hal yang lain. Ini kan sama saja dengan
adanya kejahatan untuk menghancurkan keindahan ekosistem, tapi juga itu akan berdampak uh, kepada ketahanan hidup daripada masyarakat Papua, tapi juga itu ada upaya untuk skenario bagaimana itu mengisolir Papua supaya kejahatan negara itu akan terus dilakukan supaya dengan mudah mereka menguras kekuasaan pusat itu kaum kolonial ini, mereka dengan mudah itu kemudian menguras sumber daya alam, membunuh bangsa Papua, kemudian memarginalkan orang Papua, dan tujuan dari genosida dan ekosida itu kemudian bisa terjadi. Hal yang sama juga itu sebenarnya ini sedang didorong di Aceh, karena kalau misalnya sekarang itu terang-terangan dipaksakan, ini kan akan berdampak kepada bagaimana kebangkitan seluruh masyarakat Aceh di dunia itu untuk melawan kolonial Indonesia dan harus bisa atau harus keluar daripada Indonesia, karena itu juga bisa berdampak kepada gerakan politik yang besar. Negara tahu itu, orang-orang di Jakarta itu tahu itu, tapi mereka juga rakus untuk bagaimana kuras sumber daya alam. Karenanya mereka pakai secara sistematis dan tersistem. Jadi mereka bisa pakai melalui aturan yang sebenarnya itu bertentangan dengan aturan di atasnya dan segala macam, atau bertentangan dengan konstitusi dan segala macam, tapi itu akan dipakai, dipaksakan untuk tetap dilaksanakan sebagai tindakan atas skenario kejahatan yang dilakukan oleh kaum kolonial Indonesia. Nah, saya juga meminta kepada masyarakat Aceh, mari kita lihat ini ancaman serius, karena ini akan berdampak kepada marginalnya masyarakat Aceh, kemudian upaya untuk memiskinkan masyarakat Aceh, dan upaya untuk agar masyarakat Aceh ini punah dari tanah Aceh. Ini kejahatan yang sangat serius, sehingga orang Aceh itu tidak hanya berjuang itu di soal bagaimana kembalikan 4 pulau ini, tapi orang Aceh sudah harus berpikir ke depan. Kalau hari ini skenario itu bisa dibangun, itu kan berarti skenario yang sedang dibangun secara tersistem dengan kekuatan negara. Itu artinya bahwa ke depan itu hal yang lebih buruk atau tindakan-tindakan yang lebih besar itu pasti akan dilakukan berulang-ulang. Oleh karenanya, masyarakat Aceh jangan terlena, harus tetap lawan kolonial Indonesia, karena misalnya satu masyarakat Aceh dulu pernah itu sudah tertipu di perjanjian Helsinki. Kenapa saya bilang masyarakat Aceh tertipu? Karena misalnya ada satu saja yang bersifat itu spesial, itu kan di soal agama atau syariah. Padahal syariah itu hanya bicara tentang keyakinan personal di dalam hati. Jadi dia bukan tindak upaya-upaya untuk proteksi, misalnya oh ya ini tanah ini wilayah, tanah ini memiliki, yang dimiliki tanah ini adalah masyarakat pribumi, sehingga misalnya bagaimana supaya masyarakat pribumi itu mendapatkan keuntungan dari segala macam sistem yang kemudian sistem penindasan yang dilakukan, tapi juga ada tindakan-tindakan proteksi. Nah, ternyata itu tidak terjadi. Artinya bahwa Indonesia itu sudah berhasil menipu masyarakat Aceh. Jadi sekarang masyarakat Aceh itu harus melihat bahwa oh ini skenario pertama negara ini mereka sudah berhasil dengan menipu Aceh dengan kemarin perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip daripada prinsip-prinsip atau syarat-syarat perjanjian. Yang kedua itu kan sekarang untuk tindakan-tindakan perampasan tanah adat. Nah, orang Aceh harus melihat ini bahwa ini grand design besar negara untuk menipu masyarakat Aceh dan akan memberikan ancaman serius kepada masyarakat Aceh. Mari masyarakat Aceh bangkit dan melawan. Saya sendiri dari Papua, saya selalu bersama masyarakat Aceh, karena yang namanya kolonialisme itu harus dilawan, harus diusir. Karena untuk sebuah bangsa itu selamat, itu kalau kolonialisme itu tidak ada. Mari bangsa Aceh, kita sama-sama menyerukan suara perlawanan terhadap kolonial. Yang namanya kolonial itu harus dilawan demi keselamatan bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa ini harus ditunjukkan bahwa bangsa-bangsa ini punya martabat, bukan untuk dijajah. Salam sehat, salam pembebasan untuk masyarakat Aceh.